Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi untuk membahas seri ke-23 dari penggalian surat Kolose yang hari ini bacaannya terangkat dari Kolose pasal 3 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi kepadamu. Kami membuka isi hati kami merindukan sabdamu. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarkan suaramu. Dan ajar kami untuk merendahkan diri dan untuk taat takut akan firman-Mu dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan tadi akan kita renungkan dengan judul Lain Dulu, Lain Sekarang. Lain dulu, lain sekarang merupakan sebuah tekad, tapi juga sebagai sebuah pengakuan iman bahwa memang dahulu Anda dan saya, kita jauh dari Tuhan, mengikuti jalan kita sendiri. Kita tidak tahu kalau di ujung jalan kita ada jurang yang menganga. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sementara terhilang, kita penuh dengan dosa-dosa, ketika kita mendengarkan suara Tuhan memanggil kita mendengarkan panggilan itu, dan kita melangkah kepada Tuhan, datang kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan mengubah hidup kita dalam sebuah kehidupan yang baru, sehingga yang lama itu berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Haleluya. Mari kita mendengarkan pujian Lain Dulu, Lain Sekarang. Dulu aku jauh-jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapakku. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan ini berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita juga hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Oleh karena hati dan pikiran kita ditutupi, kita dibutakan oleh pekerjaan si jahat, oleh pekerjaan kuasa kegelapan, sehingga kita pun hidup di dalam kegelapan. Perkataan kita gelap, pikiran kita gelap, hati kita gelap, tindak tanduk kita juga gelap. Dan karena itu firman Tuhan di dalam ayat ke-8 tadi menyatakan dengan tegas suatu perbedaan kehidupan lama dan kehidupan baru. Dan karena itu ayat ke-8 berkata, tetapi sekarang. Kata tetapi, gar di dalam bahasa Yunaninya, ini menjadi sebuah kontras antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ke-8. Sekarang buanglah semuanya itu,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, ayat ini berbicara secara khusus tentang bagaimana kita menggunakan lidah kita, bagaimana kita menggunakan mulut kita, bukan lagi untuk melakukan kejahatan, tetapi mulut ini harus diubahkan, diminta kepada Tuhan supaya meluruskan hidup kita, dan kita berubah dan kita tidak lagi menjadi pemarah, tapi kita akan menjadi orang yang beramah. Kita bukan lagi menjadi orang yang geram, tapi kita akan menjadi orang yang menggarami dunia. Kita tidak lagi menjadi pelaku kejahatan, tetapi kita akan menjadi pelaku kebajikan. Kita yang tadinya penuh fitnah, kita sekarang akan diubahkan oleh Tuhan supaya kita tidak lagi memfitnah, tetapi kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi dorongan, memberikan semangat, memberi motivasi kepada orang-orang yang berada di seputar hidup kita. Dan jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar, tapi kata-kata kita adalah kata-kata yang suci dan yang kudus. Dengan demikian, saudaraku, kita sekalian akan melalui sebuah jalan yang Tuhan sediakan, sebagaimana ditulis Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa dan orang yang hidup menurut roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau ketika kita mengikuti jalan itu, ini saat untuk meninggalkan jalan itu, saudaraku. Dan mari kita kembali kepada Tuhan, supaya membuat dunia ini tercengang-cengang dengan perubahan kita. Dan kita tetap ada di dalam status sebagai anak Allah. Dan itu yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 4, bahwa sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka justru akan memfitnah kamu. Saudara, ini sesuatu jalan kehidupan yang Tuhan inginkan, supaya ada kehidupan yang mencengangkan dunia, mencengangkan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ya, dengan demikian kita akan menjadi terang, menjadi garam bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.